Sejak menemukan boneka itu, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Tiba-tiba boneka itu bergerak dengan sendirinya. Konon katanya boneka ini dirasuki oleh arwah anak kecil yang sudah lama meninggal. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Mamang Boom. Kamu pasti sudah nggak asing lagi kan dengan kartun animasi Upin dan Ipin yang sering menemani kita waktu kecil dulu dan sampai sekarang. Tapi pernahkah kamu mendengar sebuah cerita horor yang bikin merinding? Pada salah satu episode Upin Ipin yang berjudul Mencari Hantu Durian Runtuh. Kali ini aku akan membahas sebuah cerita horor pada serial Upin Ipin tentang boneka hantu. Boneka hantu ini sempat heboh bagi para fan animasi Upin dan Ipin. Konon katanya boneka ini dirasuki oleh arwah anak kecil yang sudah lama meninggal. Penasaran? Sebelum itu jangan lupa kalian berikan like dan supportnya, oke? Yuk langsung saja bahas cerita horornya. Ceritanya dimulai ketika Upin dan Ipin disuruh antar nasi lemak ke warung Uncle Mutu oleh Kak Ros. Sesampai di warung Uncle Mutu, di sana Upin dan Ipin mendengarkan cerita hantu yang diceritakan oleh Abang Roy dan membuat mereka berdua ketakutan. Di sisi lain, Mail menceritakan sebuah cerita horor tentang boneka hantu dan membuat teman-temannya merasa takut. Tapi tiba-tiba Susanti menunjukkan boneka kesayangannya, yang membuat teman-temannya menjadi kaget. Mail mengira bahwa boneka Susanti ini sangatlah mirip dengan boneka hantu yang dia ceritakan. Saat Mail meminjam boneka Susanti, Mail melihat ada keanehan yang terjadi pada boneka Susanti. Menurut Susanti, suatu hari bonekanya pernah tiba-tiba hilang dan akhirnya ditemukan kembali dalam keadaan usang dan kotor di rumah terbengkalai di tengah hutan. Boneka itu tampaknya sangatlah aneh dengan mata yang seolah-olah selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Tiba-tiba boneka itu rusak tanpa hal yang jelas. Terus Susanti menyuruh Kak Ros untuk memperbaikinya dan disinilah keanehan boneka itu dimulai. Pada suatu malam, saat Upin dan Ipin ingin tidur, mereka melihat boneka itu muncul secara tiba-tiba di kamar mereka dengan posisi duduk di pojok ruangan. Dan mereka berdua terkejut melihat boneka Susanti yang bergerak sendiri. Bukannya boneka itu disimpan di dalam lemari oleh Kak Ros, ucap Ipin. Tapi mereka berdua mencoba berpikir secara logis. Mungkin saja Kak Ros yang memindahkannya, pikir mereka. Namun, suara langkah kaki kecil terdengar di malam hari dan membuat mereka tidak bisa tidur. Besok malamnya, hal aneh pun mulai terjadi. Lampu rumah mereka tiba-tiba padam, angin dingin berhembus, dan suara ketawa kecil terdengar dari kejauhan. Alhasil, keesokan harinya, Upin dan Ipin menceritakan kejadian semalam kepada Opah. Dan akhirnya Opah sadar bahwa boneka Susanti itu dirasuki oleh arwah. Opah menceritakan kepada Upin dan Ipin bahwa boneka itu dulunya milik seorang gadis kecil yang tinggal di kebun tua tersebut. Konon gadis itu sangat menyayangi bonekanya. Pada suatu malam, gadis tersebut meninggal secara mendadak dalam keadaan yang sangat-sangat aneh, seperti korban pembunuhan. Dan akhirnya, arwah gadis tersebut yang tidak tenang merasuki boneka miliknya. Orang-orang tua dulu sering berkata bahwa boneka bisa menjadi tempat berkomunikasi dengan roh yang sudah mati dan menghubungkan kita dengan roh tersebut. Bayangkan, sebuah boneka yang tampaknya biasa-biasa saja bisa menghubungkan kita untuk berkomunikasi dengan roh dari dunia lain. Lalu Opah menyarankan mereka untuk mengembalikan boneka itu.
ke tempat asalnya agar mereka tidak diteror lagi sama boneka itu. Tapi Upin dan Ipin sadar bahwa boneka ini adalah boneka kesayangan Susanti. Jika mereka mengembalikan boneka itu ke tempat asalnya, mungkin saja Susanti akan sedih akan kehilangan bonekanya. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan boneka tersebut ke Susanti. Dan Susanti sangat senang bonekanya sudah diperbaiki oleh Kak Ros. Di akhir video, ditunjukkan boneka Susanti bergerak dengan sendirinya. Dan Mail pun sadar bahwa ada keanehan pada boneka Susanti itu. Episode ini memang meninggalkan banyak pertanyaan yang masih belum terungkap. Seperti dari mana Susanti mendapatkan boneka itu? Terus kenapa cuma Upin dan Ipin yang diteror sama boneka hantu tersebut? Gimana menurut pendapat kalian? Ini cuma versi cerita aku aja. Tapi jika kalian ada cerita lain tentang boneka hantu ini, kamu bisa aja tulis di kolom komentar. Jika ceritanya menarik, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.